Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi al-qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri kepada Allah. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Di mana perintah takwa Allah Subhanahu wa taala katakan dalam ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian itu mati kecuali menjadi seorang muslim. Selawat dan salam kepada sayyid para nabi, nabi akhir zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, Rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna. Semoga selawat dari Allah tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam khutbah kali ini kita akan melihat bagaimanakah cara kita memakmurkan masjid di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah Allah, yaitu di masjid, di situ diperintahkan bagi kita, Allah perintahkan untuk turfa'ah, namanya itu diangkat, yaitu rumah Allah tersebut itu ditinggikan, wa yuzkaras fiha ismuh, dan disebut nama-nama Allah itu di dalamnya, dan hendaklah berzikir kepada Allah setiap pagi dan petang. Kata Imam Ibnul Jauzi, ditinggikan ini maknanya Allah diagungkan di dalamnya. Juga bisa maknanya masjid tersebut dibangun. Disebut nama Allah, maksudnya disebut nama Allah di dalam masjid, yaitu Allah ditauhidkan, juga dibacakan Al-Quran di dalam masjid. Berzikir kepada Allah pada setiap pagi dan petang, maksudnya dilaksanakannya sholat subuh dan dilaksanakannya sholat duhur, sholat asar. Karena pagi ini kaitannya dengan sholat subuh, kemudian petang ini kaitannya dengan sholat sebelum tenggelam matahari, yaitu sholat asar. Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, memakmurkan masjid itu ada dua bentuk. Yang pertama, memakmurkan bangunan. Bangunannya itu kita bangun dengan kemampuan kita. Juga bangunan masjid itu dijaga kebersihan. Maka tidak boleh masjid itu dalam keadaan kotor, tidak boleh. Lalu yang kedua, makmurkan dengan berzikir kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat serta melakukan ibadah lainnya di dalam masjid. Syekh As-Sa'di dikatakan, oleh karena itu disyariatkan sholat 5 waktu dan sholat Jumat di masjid. Hukum sholat berjamaah itu wajib menurut kebanyakan ulama, sebagian lainnya menganggapnya sunnah. Kemudian Allah Ta'ala memuji untuk orang yang menghidupkannya dengan berzikir, bertasbih dengan ikhlas pada pagi dan petang. Lalu masjid itu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Maka kita diperintahkan makmurkan masjid karena masjid tempat yang paling dicintai oleh Allah.
Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bandingkan antara masjid kalih pasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahabul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha." Tempat yang paling dicintai di muka bumi itu adalah masjid. Dan tempat yang paling dibenci di muka bumi itu adalah pasar. Sehingga demikian masjid memiliki peranan penting dalam membina umat dan masyarakat, dan merupakan bangunan yang diberkahi. Dari masjidlah kebaikan itu muncul dan tersebar, karena dari tempat yang paling dicintai. Oleh karena itulah saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, maka bangunan yang pertama kali beliau bangun adalah masjid. Ketika hijrah ke Madinah, beliau bangun Masjid Quba ketika itu. Di masjid itulah beliau mendidik umat, mengajarkan kepada mereka akidah yang benar, mengajarkan ibadah yang benar, akhlak yang benar, muamalah yang benar, sehingga para sahabat beliau menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Ali Imran ayat 110, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aksaruhumul fasikun." Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang baik, larang dari yang jelek, berimanlah kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Yang ada saat ini, masjid yang ada itu megah, besar, namun jauh saking kemakmuran. Masjidnya banyak, besar, di mana-mana kita temui, di Gunung Kidul, di Panggang, Giri Sekar, kita ketemu dengan masjid itu di mana-mana. Namun hanya untuk kemegahan saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ingatkan, la taqumus saa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Kiamat tidaklah datang sampai orang-orang itu saling membanggakan masjidnya masing-masing. Juga saking Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu katakan, ia berkata, yatabahawna biha summa la ya'murunaha illa qalila. Mereka saling membanggakan masjid tadi, kata Anas, kemudian tidak ada yang memakmurkan melainkan sedikit. Yang isi masjid tadi itu sedikit. Terus kita makmurkan masjid itu bagaimana? At-Taubah ayat 18 menerangkan hal ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin." Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut hanya kepada Allah saja, tidak takut selain kepada Allah saja. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dari ayat tadi atau ayat 18, Syekh As-Sa'di rahimahullah itu mengatakan, Allah menyifatkan dengan iman yang bentuknya adalah amalan soleh, dan di situ disebutkan ada solat, ada menunaikan zakat, dan solat dan menunaikan zakat di sini membayar zakat ini adalah ummul a'mal, amalan yang paling pokok, induk dari amalan. Maka orang akan menilai dulu seorang itu muslim itu baik amalannya, lihat dari amalan badannya, dia lakukan solat, dia punya harta, berarti dia itu bayar zakat. Sedangkan rasa takut kepada Allah adalah dasar dari segala kebaikan. Karena kalau kita itu takut pada Allah, yakhsyallah, takut kepada Allah, maka kita akan jauhi maksiat dan mudah untuk melakukan kebaikan. Namun sejatinya memakmurkan masjid, kata Syekh As-Sa'di, adalah dengan orang-orang menghidupkan masjid tadi. Maksud beliau bukan sekadar bangunannya yang dimakmurkan alias dibangun begitu megah saja, kita lihat begitu bagus, bukan itu. Namun bagaimana orang-orang yang bisa memakmurkan masjid, itu yang perlu untuk diberi petunjuk.
Maka di antara bentuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu katakan dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Man ghada ilal masjid," siapa yang pagi-pagi pergi ke masjid, "la yuridu illa ayata'allama khaira," tujuannya hanyalah untuk mempelajari kebaikan, "au yu'allimuhu," dia mempelajari atau mengajarkan kebaikan, "kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu," maka pahalanya yang ia dapati adalah dia mendapati pahala seperti berhaji yang sempurna hajinya. Apa tadi caranya? Dia datang ke masjid, kemudian dia belajar di situ, atau dia mengajarkan ilmu ketika berada di masjid. Oh, jadi orang yang belajar dan mengajarkan ilmu pada yang lainnya. Maka pahalanya apa? Pahalanya adalah ka ajri hajjin taman hajjatuhu, mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Maka kesimpulannya, kalau kita di masjid kita belajar, yang punya ilmu ngajarkan, apalagi ada pengawasan rutin ketika ada di masjid yang ada di dekat kita. Sudah sepatutnya kita manfaatkan untuk gali-gali ilmu, untuk menggali ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Wonten TPA, punya anak diajak, didorong untuk TPA. Orang tua beri dorongan. Jangan malah orang tua sibukkan anak dengan hal yang lainnya. Kadang orang tua leskan anak tinggi-tinggi, pingin anak itu cepat pintar, anak bodoh Quran. Ikra siji terus orang munggah-munggah. Orang tua nggak sedih. Namun ketika anak itu nggak bisa hitung matematika, nggak bisa hitung pembagian, perkalian, nggak bisa untuk menjawab soal ujian, sedihnya bukan main. Kita punya standar yang berbeda ketika nilai seorang. Padahal nilai yang penting itu adalah anak itu paham agama. Bukan terus diurus dunia terus. Sekolah tinggi-tinggi, nggak bisa Quran, nggak bisa sholat, yo sami mawon, tempatnya neraka. Mau ngajak orang tua untuk selamat juga nggak bisa. Pinter matematika, nggak bisa ngajak orang tua untuk baik. Orang tua nggak dapat pahala dengan anak bisa matematika. Orang tua nggak dapat pahala ketika anak bisa ujian. Orang tua mendapatkan pahala itu tadi, itu Al-Quran, wonten amal jariyah, sodako jariyah, anak rutin sholat, bisa bangun subuh, itu baru orang tua dapat manfaat. Maka itu cuma bisa dapat ya belajar di masjid. Wonten TPA, waktu nih TPA misalnya ngasar seperti di pesantren sini, ngajak anak untuk TPA. Bukan biarkan anak main terus dolanan terus. Kalau sekarang yo pegang HP terus, bukan. Suruh anak berhenti dari aktivitasnya, ikut TPA. Dievaluasi nanti, dipelajari ulang lagi. Ini di masjid ini sinawopo wae. Maca surat apa? Iqra niku munggah apa ora? Itu penting. Jadi belajar. Di masjid manfaatkan untuk belajar. Yang punya ilmu ngajarkan. Yang lainnya orang tua bisa belajar juga. Wonten pengawasan misalnya untuk yang dewasa, wonten pengawasan Ahad pagi, ikut pengawasan Ahad pagi. Atau ada pengawasan malam Senin, ikut tuh pengawasan. Yang nggak bisa Al-Quran, yuk belajar Al-Quran. Jadi gali ilmu terus. Nggak bisa kita berada dalam kebodohan terus, nggak bisa. Punya harta banyak, mobil banyak, punya motor mewah, punya rumah mewah. Wah, itu nggak bisa bawa apa-apa itu nanti ke surga, itu nggak bisa. Yang bisa bawa ke surga tadi ilmu, amal soleh. Dapatnya di mana? Makmurkan masjid. Itu nggak bisa dapati di rumah, nongkrong di rumah, ngopi di rumah, tarik rokok di rumah, nggak bisa. Dapatnya cuma di masjid. Maka bagaimana kita mengamalkan masjid? Kesimpulan saking ayat dan hadis saking Abu Umamah tadi, pertama beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian yang kedua, di masjid kita dirikan sholat. Sholatnya sholat apa? Laki-laki berjamaah. Kilanang itu bukan gaweane nang omah. Waktu adzan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tindak masjid. Lakukan sholat di masjid. Berjamaah di masjid, bukan di rumah. Yang laki-laki, yang putra juga, yang remaja, yang anak-anak SD juga sama. Belajar untuk sholat berjamaah di masjid. Yang ketiga,
menunaikan zakat. Yang keempat, hanya takut kepada Allah. Rasa takutnya ada, dia tinggalkan maksiat, ada kewajiban, dia jalankan kewajiban. Lalu yang kelima, diisi dengan majelis ilmu. Masjid tadi itu dimakmurkan dengan diisi dengan majelis. Ada situ pembelajaran Al-Quran, ada situ pembelajaran akidah, ada situ arahkan umat supaya bisa belajar dengan baik lewat fikih ibadah. Situ diajarkan akhlak, di situ diajarkan adab, di situ diajarkan ilmu-ilmu lainnya. Ini dipenuhi, maka kita berarti telah makmurkan masjid dengan baik. 5 hal tadi, beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, hanya takut kepada Allah. Yang kelima, masjid diisi dengan majelis ilmu. Jamaah diminta untuk hadir di majelis ilmu tadi. Biar tidak luput satu ilmu pun yang ada dalam masjid. Jangan cuma kesibukan dunia, wah aku arak nyupir, wah aku arak golek pakan. Ada waktu untuk belajar. Gak disia-siakan begitu saja. Rugi waktu kita kalau kita tidak manfaatkan ilmu, sedangkan ilmu itu ada terus untuk diajarkan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah, jadi orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah, masjid-masjid Allah, dan kita mendapatkan keberkahan ketika berada di masjid, mendapatkan ketenangan dan kebaikan-kebaikan yang ada. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wasami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafidhu ala sholawat ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jamaah wa alam anna Allah amarakum bi amrin bada'a fi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma wafiqhum lima fihi salahu wa salahul islami wal muslimin. Allahumma ab'id anhum bitanatas su' wal mufsidin wa qarib ilayhim alal khairi wan nasihin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah.